Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam buat kita semua. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami dengan judul mengintegrasikan filsafat ilmu dengan AI dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, di sini ada pun anggota kelompok kami, yaitu ada Dita Indrawati, Dina Melani Artonang, yaitu saya sendiri, Raudia Kamila Bilkis, dan Rahma Fauzia, serta Siti Rahma Yuniar. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Dita. Latar belakang. AI ini adalah kecerdasan buatan yang telah menjadi inovasi teknologi penting yang mengubah berbagai sektor, seperti kesehatan dan pendidikan. Selain meningkatkan efisiensi dan membuka peluang baru, AI juga memunculkan tantangan filosofis dan etis seperti keberadaan sebagai entitas mandiri, cara memperoleh dan memvalidasi informasi, serta dampak pada nilai dan kesejahteraan manusia. Integrasi filsafat ilmu diperlukan untuk memastikan pengembangan dan penerapan AI dilakukan secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan holistik ini, AI diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Untuk rumusan masalah, yang pertama analisis topik. Di sini kami menganalisis topik dari mengintegrasi filsafat ilmu dengan AI dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 3 aspek, yaitu eh, eh, ontologi, yang pertama, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Rumusan masalah yang kedua ada identifikasi. Di sini kami melakukan identifikasi tentang filosofi dan etis yang ada dalam pengembangan topik dari mengintegrasi filsafat ilmu dengan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, di sini ada solusi, yaitu memberikan solusi atau rekomendasi yang berdasarkan prinsip-prinsip filsafat ilmu. Selanjutnya, ada tujuan satu analisis topik, mengetahui hasil analisis topik, mengintegrasikan filsafat ilmu dengan AI dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 3 aspek, filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 2. Identifikasi, mengetahui hasil identifikasi tentang filosofis dan etis yang ada dalam pengembangan topik, mengintegrasikan filsafat ilmu dengan AI dalam kehidupan sehari-hari tersebut. 3. Solusi dan rekomendasi, mengetahui solusi atau rekomendasi yang berdasarkan prinsip-prinsip filsafat ilmu. Analisis topik berdasarkan aspek filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi. Ontologi membahas tentang kebenaran AI sebagai entitas teknologi yang dirancang untuk membuat keputusan secara mandiri. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi berfokus pada bagaimana AI memperoleh, memproses, dan memvalidasi informasi untuk menghasilkan pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi membahas nilai-nilai dan manfaat AI bagi kehidupan manusia termasuk dampak etis dan moralnya. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang keberadaan AI sebagai entitas teknologi yang dirancang untuk membuat keputusan secara mandiri. AI dianggap sebagai entitas non-manusia yang tidak memiliki fisik seperti manusia, tetapi mampu menjalankan fungsi kompleks berdasarkan algoritma dan data. Pertanyaan ontologis yang sering muncul adalah apakah AI dapat dianggap sebagai entitas yang hidup atau memiliki kehendak. Next. Selanjutnya Rahma.
Selanjutnya ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada chatbot. Chatbot adalah aplikasi layanan pelangganan seperti di e-commerce atau bank, dapat menjawab pertanyaan pengguna tanpa campur tangan manusia. Meskipun tampak cerdas, chatbot tidak memiliki kesadaran atau pemahaman, melainkan hanya mengikuti pola dan data yang telah diprogramkan. Yang kedua yaitu ada sistem navigasi GPS. GPS yang memberikan rute perjalanan berdasarkan data lalu lintas aktual menunjukkan bagaimana AI dapat memproses data dalam jumlah besar untuk membantu pengambilan keputusan pengguna. Yang kedua yaitu ada epistemologi. Epistemologi berfokus pada bagaimana AI memproses, dan memvalidasi informasi untuk menghasilkan pengetahuan. AI menggunakan data besar atau disebut dengan big data dan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis pola dan membuat prediksi. Namun pengetahuan AI bersifat eksplisit dan bergantung pada data yang tersedia tanpa adanya intuisi atau pengalaman. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada rekomendasi produk di e-commerce. AI di platform seperti Shopee atau Tokopedia menganalisis riwayat pembelian pengguna untuk merekomendasikan produk yang relevan. Rekomendasi ini dibuat berdasarkan pola dari data pengguna lain dengan perilaku yang serupa. Yang kedua ada asisten virtual. Asisten seperti Siri atau Google Assistant memahami dan menjawab pertanyaan pengguna dengan memproses data dan mencocokkan kata kunci untuk memberikan jawaban yang relevan. Selanjutnya, ada yang ketiga aksiologi. Aksiologi membahas nilai-nilai dan manfaat AI bagi kehidupan manusia, termasuk dampak etis dan moralnya. AI dapat memberikan manfaat signifikan, seperti meningkatkan efisiensi dan membantu manusia dalam pengambilan keputusan. Namun, AI juga memiliki resiko seperti penyalahgunaan data, bias algoritma, dan ketergantungan berlebihan. Ya, adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu diagnosis medis. AI yang digunakan untuk analisis gambar medis seperti deteksi kanker dini membantu dokter mendiagnosis dengan lebih cepat dan akurat sehingga dapat menyelamatkan nyawa pasien. Yang selanjutnya, otomatisasi pekerjaan. Robot dalam pabrik yang otomatis melakukan tugas berulang dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga memunculkan tantangan berupa kehilangan pekerjaan untuk beberapa pekerja. Selanjutnya, media sosial. AI di platform seperti Instagram atau TikTok mempelajari preferensi pengguna untuk menampilkan konten yang relevan. Namun, ini juga dapat menimbulkan risiko berupa filter bubble atau exposure yang terbatas pada pandangan tertentu saja. Selanjutnya, identifikasi tantangan filosofis dan etis. Yang pertama, privasi. AI memanfaatkan data pribadi seringkali tanpa disadari pengguna. Yang kedua, bias algoritma. AI dapat mereplikasi bias yang ada dalam data. Yang ketiga, tanggung jawab menentukan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan, terutama dalam kasus kerugian dan ketergantungan. Ketergantungan berlebihan pada AI dapat mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir kritis. Adapun solusi dan rekomendasi berdasarkan filsafat ilmu. Yang pertama yaitu transparansi. Algoritma AI harus dapat diaudit oleh para ahli untuk memastikan keadilan. Contoh, algoritma kredit perbankan yang diuji regulator untuk menghindari diskriminasi. Yang kedua, edukasi publik. Masyarakat perlu diberi literasi teknologi untuk memahami cara kerja dampak AI. Contoh, kursus online tentang etika penggunaan AI. Yang ketiga, regulasi ketat. Pemerintah harus menetapkan kebijakan perlindungan data dan mencegah bias algoritma. Contoh, kebijakan GDPR di Eropa untuk melindungi privasi pengguna. Dan yang keempat, integrasi nilai moral. Desain AI harus mengutamakan keadilan dan kesejahteraan. Contoh, AI di sektor kesehatan yang memberikan akses ke kelompok rentan. Dan yang kelima, pendekatan multidisiplin. Pengembangan AI harus melibatkan pakar dari berbagai bidang. Contoh, tim pengembangan AI yang terdiri dari ahli hukum, filsafat, dan teknologi. Dan yang terakhir, riset berkelanjutan. Studi lanjutan diperlukan untuk mengurangi bias algoritma dan memastikan etika dalam teknologi. Baik, untuk kesimpulan dan saran,
Kesimpulan laporan ini menyoroti pentingnya filsafat ilmu, khususnya aksiologi, dalam pengembangan AI. AI memang efisien, tapi tidak memiliki kesadaran atau moral. Filsafat membantu kita memahami implikasi etis dari AI dan memastikan penggunanya yang bertanggung jawab. Saran yang pertama, tingkatkan kesadaran etis dalam pengembangan AI. Yang kedua, libatkan berbagai bidang ilmu dalam pengembangan AI. Yang ketiga, buat regulasi yang jelas dan memadai untuk AI. Yang keempat, tingkatkan literasi teknologi masyarakat. Dan yang kelima, terus lakukan penelitian tentang dampak sosial dan etika AI. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Selamat malam.